Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas PAI 6B mata kuliah pendidikan anti korupsi kelompok 3 dengan materi gerakan kerjasama dan instrumen internasional pencegahan korupsi. Nama-nama kelompok: 1. Siti Nabilatul Sara, 2. Khairul Abidin, 3. Dwi Fitratin Aziza, 4. Nairatul Fajariyah, 5. Ulfa Rosida, 6. Riri Saptianingrum, 7. Ahmad Haris Aida, 8. Faridatul Karomah. Ada dua pokok pembahasan pada materi kali ini. Poin yang pertama, pencegahan korupsi, belajar dari negara lain. Yang kedua, arti penting ratifikasi konvensi anti korupsi bagi Indonesia. Pembahasan poin yang pertama, pencegahan korupsi, belajar dari negara lain. 1. India. India adalah salah satu negara demokratis yang dapat dianggap cukup sukses memerangi korupsi. Meskipun korupsi masih cukup banyak ditemui, dari daftar peringkat negara-negara yang disurvei oleh Transparency International, India menempati ranking lebih baik daripada Indonesia. Pada tahun 2005, dari survei yang dilakukan oleh Transparency International, 62% rakyat India percaya bahwa korupsi benar-benar ada dan bahkan terasa dan dialami sendiri oleh masyarakat yang disurvei. Di India, polisi menduduki ranking pertama untuk lembaga yang terkorup, diikuti oleh pengadilan dan lembaga pertahanan. Dari survei Transparency International pada tahun 2007, India menempati peringkat 72, sama kedudukannya dengan Cina dan Brazil. Pada tahun yang sama, negara tetangga India seperti Sri Lanka menempati peringkat 94, Pakistan peringkat 138, dan Bangladesh peringkat 162. Pada tahun 2007 tersebut, Indonesia menempati nomor 143 bersama-sama dengan Gambia, Rusia, dan Togo dari 180 negara yang disurvei. Berikutnya adalah negara Hong Kong. Negara Hong Kong memiliki salah satu lembaga pemberantas korupsi yang cukup sukses dalam memberantas korupsi, yaitu lembaga Independent Commission Against Corruption di Hong Kong. Tony Wong, mantan komisaris ICAC, semacam KPK di Hong Kong, menyatakan bahwa salah satu kunci sukses pemberantasan korupsi adalah adanya lembaga anti korupsi yang berdedikasi, independen, dan bebas dari politisasi. Sebagaimana awal kelahiran KPK, lembaga ICAC juga mendapat kecaman luas dari masyarakat di Hong Kong. Untuk selanjutnya, yaitu negara Cina. Negara Cina merupakan salah satu negara yang juga cukup menarik untuk dipelajari. Walaupun diperintah dengan tangan besi oleh Partai Komunis, Cina dapat dikatakan sukses dalam memberantas korupsi. Negara lain di Asia yang bisa dikatakan sukses memerangi korupsi adalah negara Singapura dan Hong Kong. Kedua pemerintahan negara ini selama kurun waktu kurang lebih 50 tahun telah dapat membuktikan pemberantasan korupsi dengan cara menghukum pelaku korupsi dengan efektif tanpa memperhatikan status atau posisi seseorang. Di Indonesia, dari pemeriksaan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi selama kurun waktu 5 tahun, KPK telah 100% berhasil menghukum atau memberikan pidana pada pelaku tindak pidana korupsi. Bila dibandingkan dalam kurun waktu 20 tahun, Filipina dengan lembaga Ombudsman hanya berhasil menghukum segelintir pejabat saja. Selain negara India, negara Denmark merupakan salah satu negara yang tingkat korupsinya rendah. Di Denmark, ada sistem yang terintegritas bagi aparat penegak hukum dalam bidang akademik. Hal ini dilakukan untuk memberikan pemahaman dan
pidana korupsi. Selain komitmen yang kuat dalam pemberantasan korupsi, pemerintah terus berupaya untuk bersikap transparan terhadap publik. Sebagai salah satu contoh yang menarik adalah keterbukaan para anggota parlemen di mana mereka harus memberikan atau mempublikasikan informasi tentang pengeluaran bulanan mereka seperti biaya transportasi, hiburan, pertemuan resmi, dan yang lainnya. Prinsip keterbukaan para anggota parlemen menjadi salah satu parameter penting bagi mata masyarakat untuk menilai seberapa bersih pelaku birokrasi pemerintah di negaranya. Bahkan, parlemen Denmark tak akan memberikan hak imunitas bagi anggota dewannya yang terlibat dalam kasus korupsi atau pelanggaran pidana lainnya. Dua ujung tombak pemberantasan korupsi di Denmark bukanlah aparat kepolisian atau lembaga anti korupsi, melainkan ombudsman dan auditor lembaga keuangan. Jika di Indonesia itu seperti BPK yang akan berperan dalam bidang pengawasan. Baik, melanjutkan penjelasan materi sebelumnya. Untuk kali ini membahas mengenai pencegahan korupsi dari negara Finlandia. Transparansi Internasional menempatkan Finlandia pada urutan ketiga indeks negara paling jujur di dunia dan negara paling bersih dari korupsi. Sangat jarang ditemukan kasus-kasus korupsi terjadi di negara tersebut. Pencapaian Finlandia dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak didapat dengan mudah. Dibutuhkan proses yang panjang untuk mencapai kesuksesan ini. Nah, di sini ada faktor-faktor menjadi sebuah kunci keberhasilan dalam pencegahan korupsi di negara Finlandia. Untuk yang pertama yakni nilai dasar rakyatnya yang menjunjung tinggi integritas dan kejujuran. Jadi power dari rakyatnya sendiri sudah muncul, yaitu menjunjung tinggi sebuah kejujuran. Untuk poin yang kedua yaitu menerapkan undang-undang prosedur administrasi dan undang-undang hukum pidana untuk menjamin pejabat publiknya bertindak dengan adil dan tidak memungut biaya dalam memberikan sebuah layanan. Finlandia tidak memerlukan lembaga seperti KPK. Fungsi audit keuangan dan audit kinerja dilakukan oleh suatu lembaga yaitu The National Audit Office. Kelembagaannya terdapat sebuah kelebihan yaitu berupa layanan keluhan terhadap berbagai masalah, kejanggalan, dan indikasi penyimpangan terkait manajemen keuangan pemerintahan. Ini semua merupakan layanan gratis, sedangkan di Indonesia sendiri layanan seperti ini masih berbayar menggunakan pulsa yang cukup mahal. Poin selanjutnya yaitu menerapkan kebebasan informasi yang dijamin oleh undang-undang. Melalui undang-undang tersebut, masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi soal birokrasi. Pendapatan yang lebih tinggi di negara Finlandia meningkatkan kepuasan kerja dan mengurangi kecenderungan untuk menerima suap. Sementara kesenjangan pendapatan yang kecil mengekang keserakahan ekonomi untuk membangun sebuah karir. Hukum formal dan hukum informal yang ketat, peraturan mengenai perekrutan pegawai negeri diatur secara ketat guna menghindari sebuah kepentingan pribadi seperti halnya nepotisme. Selanjutnya terdapat ketentuan prosedur administrasi publik yang bertujuan untuk mempromosikan perilaku yang baik dalam organisasi publik. Para PNS aparatur sipil negara tunduk terhadap hukum-hukum yang berlaku. Terdapat investigasi ombudsman dan kanselir, di mana kanselir ini bertugas untuk mengawasi legalitas tindakan pemerintah, sedangkan tugas ombudsman adalah untuk memastikan bahwa otoritas publik, pejabat mematuhi hukum yang berlaku serta hak-hak konstitusional dan hak-hak manusia. Aku ingin bercerita tentang tetanggaku yang setiap pagi selalu masa pegawai pajak motornya butut kayak gitu. Pokok pembahasan yang kedua adalah arti penting ratifikasi konvensi anti korupsi bagi Indonesia. Yang pertama adalah pokok-pokok pikiran yang mendorong lahirnya konvensi. Dalam penyusunan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa diawali sejak tahun 2000, di mana Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam sidang
Konstitusi Nomor 55 atau 61 pada tanggal 6 Desember 2000 memandang perlu dirumuskannya instrumen hukum internasional anti korupsi secara global. Instrumen hukum internasional tersebut diperlukan untuk menjembatani sistem hukum yang berbeda dan sekaligus memajukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi secara efektif. Untuk tujuan tersebut, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa membentuk ad hoc komite yang bertugas merundingkan draft konvensi. Komite ad hoc yang beranggotakan mayoritas negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa memerlukan waktu hampir 2 tahun untuk menyelesaikan pembahasan sebelum akhirnya menyepakati naskah akhir konvensi untuk disampaikan dan diterima sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada tanggal 18 Desember 2003, bangsa Indonesia telah berupaya ikut aktif mengambil bagian dalam masyarakat internasional untuk mencegah dan memberantas korupsi dengan menandatangani Konvensi Anti Korupsi. Pada tanggal 18 April 2006, pemerintah Indonesia dengan persetujuan DPR telah meratifikasi konvensi ini dengan mengesahkan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan United Nations Convention Against Corruption yang bisa disingkat dengan UNCIC. Pada tanggal 21 November 2007, di Bali telah diselenggarakan konferensi tahunan kedua Asosiasi Internasional Lembaga-Lembaga Anti Korupsi, yaitu the 20th Annual Conference and General Meeting of the International Association of Anti-Corruption Authorities atau yang bisa disingkat dengan EIICA dengan diikuti oleh 492 peserta dari 93 negara. Pada tanggal 28 Januari sampai 1 Februari 2008, dalam konferensi ini Indonesia berupaya mendorong pelaksanaan UNCIC terkait dengan masalah mekanisme review, asset recovery, dan technical assistance guna mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia yang bertempat di Nusa Dua, Bali, Indonesia. Oh, benar seperti itu, Dek. Dan sejak saat itu... Na. Bu, Dek bagus. Sudah pulang. Tina. semua berubah menjadi indah. Ku tolak gratifikasi, ku dapat calon istri. Arti penting ratifikasi konvensi bagi Indonesia. Ratifikasi konvensi ini merupakan komitmen nasional untuk meningkatkan citra bangsa Indonesia dalam pencaturan politik internasional. Arti penting lainnya dari ratifikasi konvensi tersebut adalah A. Untuk meningkatkan kerjasama internasional khususnya dalam melacak, membekukan, menyita, dan mengembalikan aset-aset hasil tindak pidana korupsi yang ditempatkan di luar negeri. B. Meningkatkan kerjasama internasional dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. C. Meningkatkan kerjasama internasional dalam pelaksanaan perjanjian ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, penyerahan narapidana, pengalihan proses pidana, dan kerjasama penegakan hukum. D. Mendorong terjalinnya kerjasama teknik dan pertukaran informasi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di bawah payung kerjasama pembangunan ekonomi dan bantuan teknis dalam lingkup bilateral, regional, dan multilateral. E.
harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan konvensi ini. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 ditunjukkan arti penting dari ratifikasi konvensi tersebut, yaitu yang pertama, untuk meningkatkan kerjasama internasional khususnya dalam melacak, membekukan, menyita, dan mengembalikan aset-aset hasil tindak pidana korupsi yang ditempatkan di luar negeri. Yang kedua, meningkatkan kerjasama internasional dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama internasional dalam pelaksanaan perjanjian ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, penyerahan narapidana, pengalihan proses pidana, dan kerjasama penegakan hukum. Yang keempat, mendorong terjalinnya kerjasama teknis dan pertukaran informasi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di bawah payung kerjasama pembangunan ekonomi dan bantuan teknis pada lingkup bilateral, regional, serta multilateral. Yang kelima, perlunya harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dengan telah diratifikasinya konvensi internasional ini, maka pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk melaksanakan isi konvensi internasional tersebut dan melaporkan perkembangan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Terdapat beberapa isu-isu penting yang masih menjadi kendala dalam pemberantasan korupsi di tingkat internasional. Isu-isu tersebut diantaranya mengenai pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, pertukaran tersangka, terdakwa maupun narapidana tindak pidana korupsi dengan negara-negara lain, juga kerjasama Interpol untuk melacak pelaku dan mutual legal assistance di antara negara-negara. Beberapa negara-negara masih menjadi surga untuk menyimpan aset hasil tindak pidana korupsi karena sulit dan kakunya pengaturan mengenai kerahasiaan bank. Materi yang selanjutnya yaitu pokok-pokok isi konvensi. Lingkup konvensi, pembukaan dan batang tubuh yang terdiri atas 8 bab dan 71 pasal dengan sistematika sebagai berikut. A. Bab 1. Ketentuan umum, memuat pernyataan tujuan, penggunaan istilah-istilah, ruang lingkup pemberlakuan dan perlindungan kedaulatan. Yang B. Bab 2. Tindakan-tindakan pencegahan, memuat kebijakan dan praktek pencegahan korupsi, badan atau badan-badan pencegahan korupsi, sektor publik, aturan perilaku bagi pejabat publik, pengadaan umum dan pengelolaan keuangan publik, pelaporan publik, tindakan-tindakan yang berhubungan dengan jasa-jasa peradilan dan penuntutan, sektor swasta, partisipasi masyarakat, dan tindakan-tindakan untuk mencegah pencucian uang. Yang C. Bab ketiga, kriminalitas dan penegakan hukum, memuat penyuapan pejabat-pejabat publik nasional, penyuapan pejabat-pejabat publik asing dan pejabat-pejabat organisasi-organisasi internasional publik, penggelapan, penyalahgunaan atau penyimpangan lain kekayaan oleh pejabat publik, memperdagangkan pengaruh, penyalahgunaan fungsi, memperkaya diri secara tidak sah, penyuapan di sektor swasta, penggelapan kekayaan di sektor swasta, pencucian hasil-hasil kejahatan, penyembunyian, penghalangan jalannya proses pengadilan, tanggung jawab badan-badan hukum, keikutsertaan dan percobaan, pengetahuan, maksud dan tujuan sebagai unsur kejahatan, aturan pembatasan, penuntutan dan pengadilan, dan saksi-saksi, pembekuan, penyitaan dan perampasan, perlindungan para saksi, ahli dan korban, perlindungan bagi orang-orang yang melaporkan, akibat-akibat tindakan korupsi, kompensasi atas kerugian, badan-badan berwenang khusus kerjasama dengan badan penegak hukum, kerjasama antar badan-badan berwenang nasional, kerjasama antar badan-badan berwenang nasional dan sektor swasta, kerahasiaan bank, catatan kejahatan, dan yurisdiksi.
Yang do, bab keempat, kerjasama internasional menurut ekstradisi, transfer narapidana, bantuan hukum timbal balik, transfer proses pidana, kerjasama penegakan hukum, penyidikan bersama, dan teknik-teknik penyelidikan khusus. Bab yang kelima atau yang E, pengembalian aset, memuat pencegahan dan deteksi transfer hasil-hasil kejahatan, tindakan-tindakan untuk pengambilan langsung atas kekayaan, mekanisme untuk pengambilan kekayaan melalui kerjasama internasional dalam perampasan, kerjasama internasional untuk tujuan perampasan, kerjasama khusus, pengembalian dan penyerahan aset, unit intelijen keuangan dan perjanjian-perjanjian dan pengaturan-pengaturan bilateral dan multilateral. Yang F, bab ke-6, bantuan teknis dan pertukaran informasi, memuat pelatihan dan bantuan teknis, pengumpulan, pertukaran, dan analisis informasi tentang korupsi, dan tindakan-tindakan lain pelaksanaan konvensi melalui pembangunan ekonomi dan bantuan teknis. Yang G, bab ke-7, mekanisme-mekanisme pelaksanaan, memuat konferensi negara-negara pihak pada konvensi dan sekretariat. Yang H, bab ke-8, ketentuan-ketentuan akhir, memuat pelaksanaan konvensi, penyelesaian sengketa, penandatanganan, pengesahan, penerimaan, persetujuan dan aksesi, pemberlakuan, amandemen, penarikan diri, penyimpanan, dan bahasa-bahasa. Sesuai dengan ketentuan konvensi, Indonesia juga menyatakan reservation atau pensyaratan terhadap pasal 66 ayat 2 konvensi yang mengatur upaya penyelesaian sengketa. Seandainya terjadi mengenai penafsiran dan pelaksanaan konvensi melalui mahkamah internasional. Sikap ini diambil antara lain atas pertimbangan bahwa Indonesia tidak mengakui yurisdiksi yang mengikat secara otomatis dari mahkamah internasional. Pensyaratan tersebut bersifat prosedural sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Baik, demikian materi dari kelompok 3. Semoga bermanfaat bagi para mustami'nya. Ila liqa' ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.